Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen kami, Suster Yanti Fidarosane Baho, atas izin Suster kami dapat mempresentasikan materi ini. Jadi, materi yang saya bawakan yaitu dengan judul Imam dan Praktik Iman, Gereja mengatasi kuasa kegelapan. Tapi sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Senjilita Francisca Simbolon dengan NPM 230910211. Imam dan Praktik Iman, Gereja mengatasi kuasa kegelapan. Yang pertama, kuasa kegelapan. Setan atau iblis sang kegelapan yang jahat. Si jahat awalnya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka makhluk rohani yang punya kebebasan dan kemauan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan banyak pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanannya terhadap Kristus dan pemerintahan. Kitab Yesaya melukiskan kejatuhan malaikat dalam kegelapan. Alasan kejatuhan itu ialah pemberontakan dan kesombongannya. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan. Selanjutnya yaitu pergulatan gereja versus kuasa kegelapan dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962-65 menyebut dengan jelas perlawanan setan dan perjuangan gereja melawannya, sebab seluruh sejarah manusia syarat dengan perjuangan sengit melawan kekuatan kegelapan. Pergulatan itu mulai sejak awal mula dalam Gaudium et Spes artikel 37, akan tetapi manusia yang diciptakan Allah dalam kebenaran sejak awal mula sejarah atas bujukan si jahat telah menyalahgunakan kebebasannya. Manusia memberontak melawan Allah dan ingin mencapai tujuannya di luar Allah. Meskipun orang-orang mengenal Allah, namun mereka tidak mau memuliakannya sebagai Allah, melainkan hati mereka yang bodoh diliputi oleh kuasa kegelapan dan mereka memilih mengabdi makhluk daripada Sang Pencipta. Allah telah mengutus putranya dalam daging kita. Allah bermaksud merebut manusia dari kuasa kegelapan iblis. Dan ketiga yaitu bagaimana gereja menghadapinya. Dalam pergulatan ini, gereja dianugerahi upacara sakramentalia atau eksorsisme. Upacara ini untuk kasus kerasukan setan yang berat. Untuk kasus ringan biasa, setiap orang Katolik yang di posisi baik, rahmat, tidak berdosa bisa melakukan dengan dua standar, seperti dua rosario kepada malaikat agung Mikael dengan air berkat garam atau garam berkat. Eksorsisme berasal dari bahasa Yunani atau exousia yang berarti kewenangan kekuasaan. Dua eksorsisme berarti melalui imam gereja memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menggunakan kewenangannya mendesak roh jahat yang sedang melawan kehendak Allah. Jadi eksorsisme ialah dua permohonan yang rendah hati dilambungkan bagi Allah yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus putranya. Selanjutnya mengenai tentang malaikat pelindung dan eksorsisme. Yang pertama yaitu tentang malaikat pelindung. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa para malaikat diutus untuk menjaga umatnya. Seperti contohnya dalam kisah bangsa Israel, Nabi Musa dalam kitab Mazmur 91 ayat 11 bab, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam Matius 18 ayat 11, maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia. Bahkan anak-anak kecil, malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia. Namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Yang kedua yaitu tentang eksorsisme atau pengusiran setan. Menurut New Advent Encyclopedia, pengertian eksorsisme adalah tindakan pengusiran setan-setan atau roh-roh jahat dari orang-orang atau tempat atau benda-benda yang diyakini kerasukan setan atau menjadi
korban atau alat tipu muslihat mereka. Sebagai cara yang dilakukan untuk maksud ini, terutama pengusiran setan secara resmi, di dalam nama Tuhan, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan tentang eksorsisme sebagai berikut. Kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus supaya seorang atau suatu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuatannya. Orang lalu berbicara tentang eksorsisme Yesus setelah melakukan dua-dua semacam itu. Gereja menerima dari dua kekuasaan dan tugas untuk melaksanakan eksorsisme dalam bentuk sederhana. Eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan, dan eksorsisme resmi yang dinamakan eksorsisme besar hanya dapat dilakukan dengan seorang imam dan hanya dengan persetujuan uskup. Imam itu harus melakukan dengan bijaksana dan harus memegang teguh peraturan-peraturan yang disuruh gereja. Eksorsisme itu digunakan untuk mengusir setan atau untuk membebaskan diri dari pengaruh setan. Berkat otoritas rohani yang Yesus percayakan kepada gerejanya, lain sekali dengan penyakit-penyakit terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal semacam itu adalah bidang kesehatan. Maka penting bahwa sebelum seorang melakukan eksorsisme, ia harus mendapatkan kepastian bagi dirinya bahwa yang dipersoalkan di sini adalah sungguh kehadiran musuh yang jahat dan bukan suatu penyakit. Nah, kesimpulan yang dapat saya buat yaitu eksorsisme adalah praktik spiritual yang umumnya terkait dengan upaya mengusir setan atau mengatasi kekuatan jahat atau roh jahat dari seorang tempat ataupun itu benda. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan maupun ketidaksempurnaan dari video yang saya buat, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Yeah, Bobby Valentino.